السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mari kita jaga nikmat ini, terutama nikmat berikan kesempatan untuk berilmu dan mengamalkan ilmu. Karena tidak ada gunanya kita belajar, kemudian apa yang kita pelajari itu tidak memberikan efek baik dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, Ibrahim bin Adham berkata, "Qulubuna matat bi'ashri asya." Hati kita ini mati karena disebabkan 10 perkara. Hati kita ini bisa mati karena disebabkan 10 perkara. Yang pertama, annakum araftumullaha falam tuaddu haqqahu. Yang pertama, kalian mengenal dan mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian mengenal Allah. Punya kalian mengenal Allah. Tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Ini poin pertama. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Rasul, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Yang keempat, akaltum ni'matallah wa lam tuaddu syukraha. Kalian memakan nikmat dari Allah, tapi kalian tidak mensyukurinya. Yang kelima, qultum inna syaitana aduwukum wa wafaqtumuhu. Yang kelima, kalian berkata, sungguhnya setan itu musuh kita. Tapi kalian justru sepakat dengan syaitan. Yang keenam,
Qultum innal jannata haqqun falam ta'malu laha. Kalian berkeyakinan bahwa surga itu benar adanya, tapi kalian tidak berusaha beramal untuk mencapainya. Yang keberapa? 7. Qultum innan nara haqqun falam tahrabu anha. Kalian mengatakan neraka itu benar, namun kalian tidak lari darinya. Kedelapan. Qultum innal mauta haqqun falam tasta'iddu lahu. Kalian meyakini datangnya kematian. Kalian mengatakan kematian itu benar adanya, tapi kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapi. Bilan. Intabahtum minan naumi washtaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Setelah kalian terbangun dari tidur, kalian sibuk aib orang lain. Dan kalian abaikan aib sendiri. Kemudian yang ke-10. Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian mengubur orang-orang yang wafat di antara kalian, namun kalian tidak mengambil pelajaran dari. Dan mengubur orang-orang yang wafat di antara kalian, kalian tidak mengambil pelajaran dengan yang wafat. Semua ini berkaitan dengan ilmu yang tidak diamalkan. Jadi inti dari semua ini adalah tidak mengamalkan konsekuensi daripada apa yang kita tahu. Sudah mengenal Allah, tidak mau menunaikan hak Allah. Aku cinta kepada Rasul tapi berbuat bid'ah. Baca Quran tapi tidak diamalkan. Kemudian mengaku memakan nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Selalu berkeluh kesah. Kemudian mengaku bermusuhan dengan setan, tapi setannya dijadikan kawan. Ikuti perilakunya. Mengaku adanya surga, tidak beramal untuk perolehnya. Mengaku adanya neraka, tapi tidak juga menghindar darinya. Bangun tidur, mengaku akan mati, tapi tidak bersiap-siap. Bangun tidur seharusnya mengurus aib sendiri, terus mengurus aib siapa? Orang lain. Kemudian menguburkan mayat, tapi tidak ada efek. Inilah yang disebut pembunuh hati. Inilah pembunuh yang paling kejam, yang mematikan hati kita. Atau hati kita bunuh diri dengan perkara-perkara ini. Itulah yang harus kita perhatikan jemaah sekalian. A'azakumullah. Jadi segala sesuatu itu harus betul-betul diperhatikan. Sekarang kita belajar Al-Quran. Tujuan kita untuk apa? Berusaha merenungkannya dan mengamalkan konsekuensi. Dan di hadapan kita ada surat An-Najm. Surat yang mendidik kita untuk meyakini kebenaran Rasulullah SAW. Lalu kita tunduk kepada apa yang beliau perintahkan. Jangan pernah ragu. Kalau datang hadis sahih tentang sesuatu dan Rasulullah SAW menjadikan sesuatu itu sebagai solusi atas
atas apa yang kita hadapi sekarang, ikuti saja. Tak mungkin Nabi berbohong. Tak mungkin Nabi berdusta. Dari situ kita berusaha untuk mengamalkan surat ini dengan keyakinan dan amal. Baik, kita masuk ayat 10 dari surat An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Baca dulu ayat 10. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar. Baik. Fauha ila abdihi ma auha. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada hambanya, itu hamba Allah, apa yang telah Allah wahyukan. Maknanya Jibril mewahyukan kepada hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya ia sampaikan. Sehingga Allah memberikan wahyu kepada hambanya melalui Jibril alaihi salam. Ya. Telah disebutkan dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah, "Fa'auha ila 'abdihi ma auha." Dia berkata, itu Sa'id bin Jubair, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Allah juga berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dalam surat An-Nashr. Ya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Inilah di antara yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada surat. Selainnya dia berkata, Allah mewahyukan kepada beliau bahwasanya surga itu diharamkan bagi para nabi hingga engkau memasukinya, dan juga bagi semua umat hingga umatmu memasuki. Jadi di antara yang diwahyukan oleh Allah yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat yang lain, dibandingkan nabi lain, atau keistimewaan umatnya dibandingkan dengan umat yang lain, bahwa para nabi dan rasul tidak boleh masuk surga sebelum Nabi SAW masuk surga dulu. Umat yang lain yang taat, baik umat Nabi Nuh atau anak keturunan Nabi Adam sebelumnya,
kemudian umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya yang taat kepada Rasulnya, mereka tidak boleh juga masuk surga sampai umat Muhammad SAW yang taat masuk surga duluan. Ada orang ngomong. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hal ini. Di mana Nabi mengatakan, "Nahnul akhiruna min ahli dunya, al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini boleh jadi umat terakhir di kehidupan dunia. Tetapi nanti di hari kiamat kitalah yang pertama. Pertama kemana? Ke surga. Semua proses kita yang diutamakan. Baik itu di mahsyar, baik itu di hisab, baik itu di sirat, baik itu masuk surga. Maka yang diproses pertama kali adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sendiri. Dan umat lain nanti masuk surga. Maka kita bersyukur jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diciptakan pada zaman Nabi Ibrahim. Kalau enggak kita jadi prajuritnya Namrud nanti. Ya. Maka bersyukurlah kita menjadi umat terakhir ini. Meski kita datang belakangan dengan fisik yang kerdil dan umur yang pendek, Allah istimewakan umat ini. Dan inilah keistimewaan yang luar biasa. Maka seharusnya nikmat Allah yang selalu kita syukuri dan syukuri setiap waktu, kita bersyukur karena diciptakan menjadi umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang zaman sekarang udah dikasih Nabi Muhammad, yang dicarinya ajaran Nabi Khidir. Ada enggak? Iya, kayak Buya siapa itu? Tidak tahu siapa Buya sama nama itu. Itu sudah seperti orang yang linglung. Nabi SAW mengatakan, "Lau asbah fikum Musa, summa taba'tumuhu wa taraktumuni, ladhalaltum." Rawahul Imam Ahmad. Kalau Musa hidup di tengah-tengah kalian di pagi hari ini, kata Nabi, lalu kalian ikuti Nabi Musa alaihissalam, dan kalian tinggalkan aku, kalian akan sesat. Maka menyesallah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mendapat wahyu surga itu diharamkan bagi para nabi sampai beliau memasuki surga itu. Dan surga itu diharamkan bagi umat-umat yang taat sebelum ini sampai umat Muhammad SAW masuk surga. Semoga kita semuanya ikut masuk bersama Nabi SAW. Selanjutnya, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, wahai kaum musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu Nabi Muhammad melihat siapa ini? Melihat Jibril alaihissalam. Dalam bentuk aslinya berapa sayapnya? Masih ingat berarti 600 sayap. Apakah semua malaikat memiliki 600 sayap? Itu antum ragu kan? Tidak apa iya? Tidak. Karena Allah katakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat itu sebagai utusan, lalu dia menciptakan sayapnya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jibril berapa? 600. Masih mengenai ayat ini, berkata Al-Imam Muslim, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Dan juga firman Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli
pada waktu yang lain Ibnu Abbas mengatakan beliau melihatnya dengan mata hatinya 2 kali. Melihat siapa? Jibril alaihi. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia juga menuturkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya. Aku bertanya, bukankah Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar? Bukankah Allah berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Ibnu Abbas mengatakan, celaka engkau. Yang demikian itu jika Allah menampakkan diri dengan cahayanya yang merupakan cahayanya, dan beliau telah melihat Rabbnya sebanyak 2 kali. Lebih lanjut Imam Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan gharib. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah melihat Rabbnya. Maksudnya dikembalikan pada perkataan yang pertama, melihat dengan mata hatinya, tidak melihat langsung. Ya. Imam An-Nasa'i menukilkan Ishaq bin Ibrahim memberitahu kami dari Ibnu Abbas. Dia berkata, apakah kalian heran dengan gelar Al-Khullah, kekasih yang diberikan kepada Ibrahim, dan Al-Kalam, pembicara langsung yang diberikan kepada Musa, dan Ar-Ru'yah, penglihatan kepada nabinya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah melihat Rabbnya. Tapi pendapat yang benar di sini adalah melihat dengan mata hati. Ya, yang beliau lihat adalah cahaya. Bagaimana Nabi mengatakan, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat ketika dalam kehidupan dunia, ya, atau ketika seorang itu masih hidup. Kapan bisa dilihat? Nanti ketika masuk surga. Mudah-mudahan anak, antum, keluarga kita, istri kita masuk surga. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melihat wajahnya nanti. Abu Dzar, diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Beliau menjawab, nurun anna arah, dia diliputi oleh cahaya, bagaimana mungkin aku dapat melihatnya secara langsung. Dalam riwayat tersebut yang lain disebutkan ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya. Kalau Allah dapat dilihat, bisa dilihat oleh kita saat ini, maka semua yang dilihat oleh Allah itu akan terbakar. Mati. Hilang, lenyap. Kenapa? Karena Allah terlalu indah untuk dilihat di tempat yang fana ini. Dia akan dilihat di tempat yang kekal. Karena tidak ada lagi kehancuran, tidak ada kematian, tidak ada lagi yang pingsan, ya, tidak ada lagi yang mual-mual, tidak ada. Di tempat yang kekal dan abadi itu. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas bahwasanya dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Rabbi, aku telah melihat Rabbku. Hadis tersebut sanadnya berdasarkan syarat yang sahih, hanya saja ia merupakan ringkasan dari hadis Al-Manam, hadis ketika beliau tidur, ia didatangi malaikat. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dan juga melihat Rabbnya dalam bentuk apa? Diselimuti oleh cahaya. Karena tidak sanggup kita yang akan mati ini melihat keindahan Allah. Dan itu keindahan yang paling indah. Kalau ada yang bertanya kepada antum, apa keindahan yang paling indah di hari kiamat? Surga kah? Bukan.
Keindahan yang paling indah, kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah dan berbicara langsung dengan langsung. Kita kalau dipimpin oleh imam yang bagus bacaan Qur'annya, nikmat sholat. Karena yang dibacanya adalah firman Allah. Gimana kalau yang berbicara langsung adalah Allah. Dan kita mendengarnya. Ini keadaan nanti di Walaqad ra'ahu najlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Dan itulah kali yang kedua di mana Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuknya yang asli seperti diciptakan oleh Allah. Dan itu terjadi pada malam Isra. Dan kami telah menyebutkan beberapa hadis berkenaan dengan masalah Isra ini dengan jalan serta lafadznya masing-masing pada awal suratul Isra. Berarti masih jauh nih suratul Isra. Mudah-mudahan Allah beri kita umur untuk sampai ke sana. Ya, karena dilihat-lihat umur saya sama antum ini udah dekat jam 5 ini. Tapi kita usahakan seperti yang kita janjikan dari awal, kita tidak mungkin sampai ke ujung jalan yang kita harap mati atas jalan. Itu kita. Ya. Tapi dengan adanya pengkhabaran ini adalah optimis kita untuk meminta panjang umur supaya kita bisa mengkaji sampai ke surat-surat yang akan kita kaji nanti. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukan Isra Mi'raj dan melihat berbagai macam perkara-perkara gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Telah dikemukakan juga bahwasanya Ibnu Abbas menegaskan Nabi melihat Allah ketika Isra dan memperkuatnya dengan ayat ini. Lalu diikuti sekelompok ulama salaf dan khalaf. Akan tapi ditentang pula oleh beberapa sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya. Artinya ditentang bahwa Nabi SAW melihat langsung itu ditentang. Kalau melihat cahaya iya. Ya cahaya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Masruq. Dia berkata, aku pernah berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Lantas kutanyakan, bukankah Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin? Sungguh Muhammad telah melihat Jibril itu di ufuk yang terang. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan juga berfirman dia telah melihatnya di kesempatan yang lain. Kemudian Aisyah menjawab, aku adalah orang pertama dari umat ini yang menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau pun mengatakan, innama dzaka Jibril. Yang kulihat itu adalah Jibril, bukan Allah. Jadi di sini ada yang memahami yang dilihatnya adalah Allah. Kalaupun dia lihat Allah, berarti yang dilihatnya adalah nur, cahaya Allah Azza wa Jalla. Yang benar ayat ini berkaitan dengan Rasulullah melihat malaikat Jibril. Berkata Abdullah bin Syaqiq, aku pernah berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, seandainya aku melihat Rasulullah SAW, niscaya aku akan bertanya kepadanya. Kemudian Abu Dzar berkata, apa yang akan engkau tanyakan kepada beliau? Berkatalah Abdullah bin Syaqiq, aku akan menanyakan kepada beliau, apakah beliau pernah melihat Rabbnya Azza wa Jal? Lantas Abu Dzar berkata, sesungguhnya aku telah menanyakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau menjawab, aku sudah pernah melihatnya, namun dia diselimuti cahaya. Bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Berarti kalau dikatakan Nabi melihat Allah, yang dilihatnya apa? Cahaya. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang dengan zatnya, yang dilihatnya itu adalah Jibril. Yang dilihat dengan zatnya siapa? Jibril.
Demikianlah yang ada pada dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim telah meriwayatkannya melalui 2 jalan dan 2 lafaz. Artinya masalah ini masalah penting. Perlu dalil yang otentik, yang jelas riwayatnya. Benar enggak Rasulullah pernah melihat Allah? Karena ini masalah gaib, masalah akidah. Jawabannya iya. Tapi dia mengaku nuron. Ra'aituhu nuran. Aku melihat apa? Cahaya. Ada riwayat yang menyebutkan dia melihat langsung, tapi riwayat itu gharib. Riwayatnya tidak kuat dibandingkan dengan riwayat ini. Kalaupun mau digabungkan, maka digabungkan dengan mengatakan, iya dia melihat Allah, tapi cahaya yang menyelimutinya. Demikian yang ada dalam riwayat Imam Ahmad. Dan dia juga meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq. Dia berkata, aku pernah mengutarakan kepada Abu Dzar, seandainya ini tadi sama dengan riwayat tadi, bahwa Rasulullah SAW melihat apa? Cahaya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Telah diuraikan dalam hadis-hadis tentang Isra bahwa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh para malaikat seperti burung-burung gagak. Dan diliputi pula oleh cahaya Rabb serta aneka warna yang aku sendiri tidak tahu apakah warna itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW diisrakan hingga sampai ke Sidratul Muntaha, itu langit ke-7. Di sanalah batas terakhir sesuatu yang dinaikkan dari bumi. Kemudian diambil sesuatu dari sana. Di sanalah batas akhir sesuatu yang turun dari tempat yang ada di atas Sidratul Muntaha. Kemudian diambil sesuatu itu dari sana. Jadi Sidratul Muntaha itu dari bawah, dari bumi di bawah naik, ya disitulah puncaknya. Yang dari Allah di bawah turun, di situ juga tempat puncaknya. Sidratul Muntaha. Berarti Allah masih di atas langit ke-7. Maka atasnya Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Terkadang kita ini membayangkan, kalau Allah di atas, gimana ya di tempat berat? Ya kan? Itu dalam bayangan antum. Tidak semua orang yang ada di atas butuh yang di bawah. Atau tidak semua benda yang ada di atas butuh yang di bawah. Iya enggak? Karena saya mau nanya, langit butuh bumi enggak? Pernah lihat langit tancapkan tiang ke bumi supaya dia berdiri tegak begitu? Ya, kalau ada tiangnya bumi enggak bisa lari mobil, terlalu besar tiang-tiangnya. Ya. Maka langit saja tidak butuh kepada bumi. Jangan kata langit, awan. Lihat awan di atas tuh. Dia berada di atas, butuh bumi enggak dia? Atau butuh tali dari bawah seperti layang-layang supaya tidak putus? Tidak perlu. Dia berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak butuh kepada bumi. Justru kebalikannya, yang di bawah ini membutuhkan yang di atas. Coba antum lihat musim kemarau. Apa yang dirindukan oleh musim kemarau? Awan yang hitam, bukan hujan dulu. Awan hitam dia butuh. Karena yang akan membawa air hujan itu siapa? Awan. Kemarau merindukan awan. Dan awan itu ada di atas. Maka oleh karenanya supaya manusia seluruh alam semesta ini butuh kepada Allah, dia berada di atas sesuai dengan keagungan dan ketinggiannya. Kalau Allah tidak di atas, ngapain Nabi Isra Mi'raj ke atas? Nabi waktu itu naik ke atas apa naik ke bawah? Atas. Dia menemui Tuhannya di mana? Di atas. Kalau Allah tidak di atas, ngapain dia ke atas? Itu masalahnya. Jadi Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj naik ke atas. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu
adalah puncak untuk mengumpulkan perkara dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Gitu. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ibnu Abbas menafsirkan. Ibnu Mas'ud menafsirkan radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan ia merupakan permadani dari emas. Lebih lanjut dia berkata, radhiyallahu anhu, telah diberikan kepada Rasulullah SAW tiga perkara pada saat Isra Mi'raj. Pertama, salat 5 waktu. Kedua, beberapa ayat terakhir dari suratul Baqarah. Dan ketiga, ampunan bagi orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah dengan selainnya dari umatnya atas semua dosa besarnya. Keistimewaan yang Allah serahkan kepada Nabi saat Isra dan Mi'raj. Saat sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang pertama diberikan? Salat 5 waktu. Maka orang yang salat 5 waktu, Allah tinggikan derajatnya. Karena diambil di atas sana. Tinggi salat. Orang yang tidak salat 5 waktu rendah. Orang rendah di dunia ini orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat. Yang kedua apa yang diambilnya? Beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga ini untuk umatnya. Allah mengampuni dosa-dosa besar orang-orang yang mentauhidkannya tanpa berbuat syirik. Maka ini keistimewaan apa? At-tauhid. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Pada saat itu penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Ibnu Abbas berkata, pandangan beliau tidak melihat ke kanan dan tidak pula melihat ke kiri. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau bersikap wasatan, pertengahan. Tidak melebihi dan tidak mengurangi. Selain itu, kejadian Isra Mi'raj ini sebagai isyarat bahwa sehebat apapun musuh-musuh Islam menyebarkan hoaks dan menyebarkan fitnah untuk menghalang-halangi manusia dari sunnah beliau, maka mereka tidak akan sanggup untuk menahan laju dakwah ini. Sebagaimana langit 7 lapis tidak bisa menahan laju Nabi SAW yang naik ke atas. Langit 7 lapis itu tidak gampang ditembus oleh siapapun kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT. Kata ahli ilmu, sebagaimana Nabi bisa menembus sampai ke Sidratul Muntaha, maka agamanya ini akan menembus ke seluruh penjuru alam. Kamu nanya kepada antum. Antum yakin gak di Korea Utara itu ada orang yang memahami sunnah? Korea Utara, ngomong Korea Selatan. Yang rajanya Kim Jong-un itu. Yakin gak? Ana yakin ada. 1, 2, atau 3 orang. Walaupun di sana mungkin dihalang-halangi orang yang menganut ajaran agama. Karena agama Nabi SAW tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Andai ada 5 penduduk di bulan, 1 atau sebagian dari 5 orang itu akan mengikuti sunnah beliau. Andai ada penduduk di dalam dasar laut, maka di dalam dasar laut itu akan ada yang menganut ajaran Rasulullah SAW. Daerah-daerah terpencil di dunia ini ada penganut ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya pernah pergi ke suatu tempat di daerah kami itu, bahasa daerahnya udah berbeda dengan bahasa kami. Kata orang sana ini bahasa Bima asli. Dan anak orang Bima tidak paham.
Naik ke atas, ke atas, ke atas gunung, sampai ke puncak, ada masjid. Dan mereka masih kayak berbuat syirik begitu. Tapi ada beberapa kiai yang terima kami dengan baik. Ketika menjelaskan sunnah dia terima. Dan sampai sekarang di atas itu hidup kajian sunnah. Sampai sekarang. Setiap Jumat itu kadang dikirim 11 ustadz di atas sana. Untuk menyebar seluruh masjid. Daerah paling terpencil. Yang saya katakan tidak mungkin ada dakwah. Ternyata ada. Dan kuat dakwah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi ajaran Nabi ini. Itulah isyarat dari apa? Isra Mi'raj. Maka sekarang kalau ada orang mengatakan ini Wahabi, ini Salafi, ini gembong teroris. Semua itu adalah usaha untuk menghalangi manusia dari belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya enggak? Tapi apa mereka sanggup? Enggak sanggup. Bahkan mereka demam sendiri di rumahnya. Enggak sanggup menghalangi, sakit hatinya. Maka oleh karena itu, kejadian Nabi sampai ke Sidratul Muntaha adalah isyarat agama ini akan sampai pada puncaknya. Dia akan jaya pada waktunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ayat ma tagha, tidak pula melampauinya, artinya adalah ia tidak melampaui batas yang telah diperintahkan kepada beliau. Ini bagian sifat agung dari ketetapan hati dan ketaatan beliau. Dari ketepatan hati dan ketaatan beliau. Sebab beliau tidak pernah berbuat kecuali apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Dan tidak pula meminta lebih dari apa yang dia perintahkan. Sungguh indah ungkapan salah seorang penyair. Ra'a jannatal ma'wa wa ma fawqaha walau ra'a ghairuhu ma qad ra'ahu lataha. Ia melihat surga, tempat tinggal dan segala yang ada di atasnya. Seandainya orang lain yang melihat apa yang pernah dilihatnya, niscaya ia tinggi hati. Apa maksud? Nabi SAW walaupun dia pernah melihat surga, dia tidak sombong. Paham gak? Karena ada sebagian orang yang diberikan kelebihan karomah, justru dia sesat dengan karomahnya. Maka orang dapat karomah itu juga tidak gampang, ikhwan. Ada orang punya karomah, dia bisa jalan di atas air. Betul-betul karomah. Lalu itu membuat dia angkuh, berjalan di tengah-tengah, kemudian akhirnya jual aqua. Ya enggak? Baru dapat karomah sekali. Termasuk yang diuji oleh Allah dengan karomah itu teman-teman yang suka meruqyah. Kesembuhan dengan ruqyah itu adalah sesuatu yang aneh, ya enggak? Baca Al-Fatihah, baca surat ini, tiba-tiba orang sembuh. Itu bisa membuat dia angkuh. Ya lama-lama yang dari tadinya dia seorang tukang ruqyah akhirnya jadi dukun. Dukun itu begini, bacaan sama, tapi baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jilat. Ini udah jadi dukun itu. Karena ada orang ruqyah kayak gitu sekarang nih. Awalnya bagus ruqyahnya, dia baca-baca. Tapi lama-lama dilihat orang, ini Ustaz sakti juga nih. Akhirnya dia pun mulai ya, bikin-bikin sakti lagi ini. Lalu ruqyah dilingkari garis-garis begitu. Ini dari mana? Ini sudah mulai angkuh kelihatannya. Nabi SAW melihat langsung surga, melihat langsung neraka, sampai ke Sidratul Muntaha, itu tidak membuat beliau sampai sombong dan angkuh. Ya. Jadi orang yang dapat karomah itu juga akan diuji dengan itu. Takutnya angkuh. Takutnya sombong.
Berarti di sini wa ma tagha ada dua makna. Makna pertama, beliau melihat sesuatu di waktu Sidratul Muntaha sebatas yang Allah izinkan. Makna kedua, meskipun beliau telah melihat surga dan neraka dan diangkat sampai ke tempat yang tinggi, itu tidak membuat beliau sombong. Tidak membuat beliau apa? Sombong dan angkuh. Maka Nabi SAW sepulang dari Sidratul Muntaha itu, ketika berada di kota Madinah, beliau tidak pernah memaksakan pendapat ketika tidak ada wahyu yang berkaitan dengan pendapatnya itu. Berapa banyak Rasulullah berpendapat, tetapi tidak ada wahyunya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ya enggak? Dan bahkan beliau SAW kalau tidak menemukan wahyu, dia akan mencari tahu dari orang lain. Kejadian itu. Contoh, hadisul ifki. Aisyah dituduh berzina. Bayangkan, Aisyah dituduh berzina. Sebarkan berita hoax kemana-mana oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Nabi SAW sampai berkata kepada Aisyah, Aisyah, jika engkau benar-benar tidak melakukannya, maka Allah akan turunkan pembela. Tapi jika kau pernah melakukan, beristighfarlah. Kering air matanya Aisyah. Sedihnya sudah melewati batas. Sampai sudah tidak bisa keluar air mata. Kenapa? Karena dia melihat Nabi saja ragu akan kesucian diri. Nabi bukan tidak mengerti tentang hal itu, tapi dia menunggu wahyu untuk membelanya. Tidak bisa karena tidak ada apa? Wahyu. Ya. Begitu datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibunya Aisyah berkata, wahai Aisyah, temuilah Muhammad SAW, karena Allah telah turunkan kepadanya ayat yang membela. Apa kata Aisyah? Enggak. Aku tidak akan memuji. Ya, aku akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngambek juga ini ibu. Bang. Aisyah radhiyallahu anha dibela oleh Allah dengan wahyu. Tapi Nabi sebagai manusia biasa, dia tidak bisa bicara apa-apa. Diikuti berita yang tersebar. Bahkan waktu itu Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW sempat bermusyawarah dengan salah satu istrinya yang menjadi saingan beratnya Aisyah. Siapa saingan berat Aisyah? Bukan Hafsah. Hafsah itu udah jadi kawannya. Ya, kadang dia bersekongkol dengan Hafsah. Tapi terkadang dia disalib oleh Hafsah. Ya. Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Cantik. Ya. Suatu hari Zainab itu cemburu datang ke rumah Aisyah. Ngomong dia. Aisyah diam. Apa Nabi menyuruh saya jawab ya? Karena Aisyah itu tidak mau jawab karena ada Nabi depannya. Kata Rasulullah SAW. Tak dijawab wahai Aisyah. Oh sekarang habis dijawab. Jawab secara ilmiah. Ini tidak bisa ketemu dua istri ini. Istri Nabi loh. Maka kalau ada ustadz poligami lempar gelas, lempar piring istri depan rumah, tidak usah engkau hiraukan. Ya itu biarin aja gitu. Ini terjadi di istri Nabi SAW. Rasulullah SAW melihat akhirnya mereka saling membantah. Zainab pulang karena sudah mendapat bantahan. Terjadi di antara keduanya kecemburuan luar biasa. Tapi lihat bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan Zainab. Zainab, mana menurut kamu? Aisyah benar nggak melakukan zina itu? Ya. Kalau Zainab itu punya hati yang busuk, ini menunjukkan beda antara cemburu dengan kebusukan hati. Zainab dengan Aisyah itu hanya cemburu, bukan kebusukan hati. Dan orang yang cemburu tidak dikatakan busuk hatinya. Maka kalau istri antum cemburu, antum keluar, bergembiralah, berarti antum dianggap ganteng. Dianggap ganteng antum. Ibu udah tua. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ya enggak? Lihat bagaimana Zainab mengatakan kepada Rasulullah SAW karena bermusyawarah dengan istrinya. Kata Zainab, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah mengenal Aisyah itu kecuali dia orang baik dan pandai menjaga diri. Dan berita itu adalah berita bohong.
Padahal Zainab dipengaruhi oleh saudara kandungnya. Udahlah sekarang kau kesempatan cari muka di hadapan Rasulullah SAW. Karena bukan kebusukan hati yang dimiliki selama ini. Apa yang dimilikinya? Cemburu. Paham cemburu? Dan ibu-ibu yang lebih tahu. Demikianlah Rasulullah kalau tidak dapat wahyu. Dia bermusyawarah dengan siapa? Dengan siapa saja yang dia anggap soleh dan soleh. Karena dia tidak boleh bicara melampaui daripada apa yang Allah wahyukan. Minum khamar sebelum dilarang. Apa Nabi tidak yakin khamar itu berbahaya? Yakin. Dia yakin khamar itu berbahaya. Bahkan pamannya Hamzah itu pernah mabuk. Baca ayat salah-salah. Mabuk, bayangkan tuh. Singa di padang pasir yang meminta kapan jihad. Dia pernah mabuk sebelum turun ayat jihad. Apa Nabi melarang? Tidak. Karena belum ada perintah untuk melarang. Kalau tidak ada perintah untuk melarang, dia tidak larang. Itu Nabi SAW. Begitu datang larangan, baru beliau larang. Sama seperti ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Sebelum datang larangan, beliau tidak melarang. Begitu datang larangan melalui mimpinya Tufail, maka dia pun melarang. Ya, beliau melarang. Inilah diantara keistimewaan Rasulullah SAW. Dan itu maksud wama togha. Dia tidak melampaui yang Allah wahyukan kepadanya. Dan tidak pernah memaksakan pendapat sendiri. Saya sudah cerita pekan yang lalu, perang Uhud kenapa kalah? Karena tidak ada ketetapan wahyu keluar atau tetap di dalam. Dia musyawarah dengan anak-anak muda. Anak muda diajak musyawarah, gak mau dia untuk berada di kandangnya sendiri. Kata Rasulullah, kita keluar apa kita bertahan? Aku bertahan, kata Nabi SAW. Di kota Madinah. Dengan beliau berikan alasan-alasannya. Anak-anak muda itu mengatakan, dan mereka tidak ikut perang Badar, anak-anak muda ini. Karena tidak tahu, waktu perang Badar itu kan tidak direncanakan perang. Maka mereka tidak ikut. Begitu mereka lihat ada perang Uhud, kata mereka, kami tidak mau menunggu di tempatnya Rasulullah SAW. Bahasa kita itu, kami tidak mau jadi jagoan kandang. Kan ada orang jagoan kandang gitu kan. Luar. Nabi SAW di pagi hari musyawarah, waktu asar beliau masih mengutarakan pendapatnya itu. Waktu asar. Waktu Jumat. Kan itu kan hari Jumat tuh. Kapan perangnya? Besok hari Sabtu. Ini musyawarah hari Jumat. Jumat beliau masih mengutarakan beliau ingin bertahan. Sorenya anak-anak muda itu masih mengatakan kita keluar. Gitu. Sampai datang Sa'ad bin Mu'ad. Kalian ini telah menyakiti perasaan Nabi. Kenapa kalian paksakan pendapat kalian? Maka pagi hari Sabtu besok, mereka datang menemui Nabi dan minta maaf. Kata Nabi, sudah tidak boleh lagi seorang Nabi meletakkan helm dan baju besinya ketika dia sudah mengenakannya. Waktu paginya Nabi sudah kenakan baju besi untuk ke Uhud. Angkat ke Uhud. Kata Rasulullah waktu itu, sampai Allah memutuskan urusannya dengan musuh. Maka kalah perang Uhud, apa Nabi mengatakan? Gara-gara pendapat anak-anak muda ini. Dia tidak katakan. Kenapa? Karena sudah melalui musyawarah. Kalau orangnya egois, dia akan katakan, tuh, gara-gara kalian kita kalah. Ya enggak? Inilah egois namanya. Makanya kalau antum mau apa-apa, sudah musyawarah dengan istri dalam urusan-urusan yang ada hak dia bermusyawarah, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, udahlah terima saja. Karena itu musyawarah. Nabi yang dapat wahyu saja dia butuh apa? Musyawarah. Ini sifat mulia beliau. Wa ma tagha. Dia tidak melampaui apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar. Seperti ayat-ayatnya, Innuriyahu min ayatina. Ya. Seperti firman Allah yang lain, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Yakni tanda-tanda yang menunjukkan pada kekuasaan
dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua ayat tersebut dijadikan dalil oleh ahlu sunnah yang tegas berpendapat bahwa Nabi SAW melihat Allah pada malam Isra itu tidaklah terjadi secara langsung maksudnya. Tapi mereka berkeyakinan dia melihat apa? Cahaya. Karena Allah mengatakan laqad ra'ahu min ayatil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Seandainya Nabi melihat Rabbnya, niscaya hal itu akan diberitahukan kepada umat manusia. Dan pastilah hal itu akan diperbincangkan banyak orang. Penegasan hal itu telah diuraikan sebelumnya dalam surah Al-Isra. Dan kita belum membacanya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan. Baik, kita lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Baik. Sini mereka itu membuat tempat untuk menaruh berhala di dekat Ka'bah.
Rumah-rumah yang mereka buat untuk berhala itu sebagai tandingan untuk Ka'bah sebagai rumah Allah. Ya. Di antara nama patungnya ada yang bernama siapa? Lata. Lata adalah batu putih besar yang diukir dengan rapi. Difasilitasi dengan rumah. Kemudian ada tirai dan ada para penjaga. Dikelilingi oleh halaman dan sangat diagungkan di kalangan penduduk Taif. Lata. Siapa namanya? Lata. Mereka adalah Bani Sakif dan para pengikutnya. Mereka membanggakan diri dengan Lata atas orang lain dari bangsa Arab setelah Quraisy. Ibnu Jarir mengungkapkan, mereka mengambil nama Lata itu dari nama Allah. Seraya mengatakan Al-Lata yang mereka maksudkan ialah pasangan perempuan dari Allah. La ilaha. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Ya, setinggi-tingginya. Allah maha tinggi dari itu. Ibnu Abbas mengatakan Lata dan Uzza. Lata adalah laki-laki yang suka menumbuk tepung bagi para jemaah haji. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini diambil dari kata dasar Lata yalutu. Orang yang menumbuk apa? Tepung. Buat makanan ya untuk disajikan kepada jemaah haji. Dan orang ini orang soleh menurut mereka. Mati kuburannya dijadikan sebagai tempat tawasul. Kuburan Lata ini sebagai tempat apa? Tawasul. Ibnu Jarir mengungkapkan bahwa demikian halnya dengan Al-Uzza yang berasal dari nama Allah Al-Aziz. Itu sebuah pohon yang dinaungi oleh bangunan dan tirai dari daerah Nikhlah yang terletak antara Mekah dan Taif, di mana orang-orang Quraisy sangat mengagungkannya. Demikian sebagaimana yang dikatakan Abu Sufyan pada waktu terjadi perang Uhud. Kami mempunyai Uzza, sedangkan kalian tidak. Jadi Uzza itu nama perempuan untuk Aziz. Kalau Aziz laki-laki, kalau Uzza perempuan. Mereka ingin memasangkan Allah dengan patung mereka itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qulu Allahu maulana wala maula lakum." Ketika Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik berkata, "Kami punya Uzza, kalian tidak," kata dia. Nabi membalas, "Katakanlah Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung." Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza falyakul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq." Barang siapa bersumpah lalu dalam sumpahnya itu dia mengatakan demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Termasuk nggak boleh bersumpah dengan demi Rasulullah. Nggak boleh. Nggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Siapa yang mengucapkan itu maka suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah katakan lagi, dan barang siapa yang mengatakan kepada temannya, mari kamu bermain judi denganku, maka hendaklah orang yang berkata itu bersedekah. Sedikit tambahan ini yang poin terakhir dari hadis ini. Tambahan. Ini balasan bagi penjudi. Judi itu saking buruknya. Ada orang mengatakan, sini main catur yuk kita judi. Nah jadi judinya, dia tetap wajib bayar kafarah. Sedekah. Ini yang ngajak orang lain judi. Ini judi yuk. Lalu bagaimana kalau yang mengajak itu adalah bandar judi online? Bukan lagi diajak tapi judi. Maka dosa besar judi. Itu saja ngajak, main-main ini ngajak nih.
Nah jadi main, bayar apa? Kafarah. Suruh bersedekah. Baik, kembali kepada makna ayat tadi tentang Lata dan Uzza. Hadis tersebut diarahkan kepada orang yang lidahnya terlanjur mengucapkan sumpah tersebut. Sebagaimana lidah-lidah mereka sudah terbiasa mengucapkannya pada zaman jahiliyah. Jadi kebiasaan sumpah dengan Lata dan Uzza itu masih. Makanya seperti ini kalaupun terucap, tinggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kan biasa orang Indonesia ngomong, demi Allah, demi Rasulullah. Ini terbiasa ini, kalau sudah tahu tinggalkan. Tapi ternyata masih terucap juga. Maka baca, la ilaha illallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Yunus memberitahukan kami dari ayahnya. Musa bin Sa'ad bin Abi Waqqas memberitahukan dari ayahnya. Dia berkata, aku pernah bersumpah dengan Lata dan Uzza. Lalu para sahabatku berkata, sungguh buruk apa yang engkau katakan itu. Engkau telah mengatakan sesuatu yang menyimpang. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Lalu ku ceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau mengatakan, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa anfuth an shimalika thalathan wa ta'awadh billahi minasyaitanir rajim. Thumma la ta'ud. Ucapkan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya. Hanya miliknya kerajaan dan pujian dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian setelah itu kau meludah 3 kali ke sebelah kirimu dan berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian janganlah engkau mengulangi lagi. Jangan mengulangi mengucapkan sumpah tadi. Ada lagi di antara kita ini demi matahari, demi ini, demi itu. Maka semua itu jauhi. Karena ini adalah sumpah dengan selain Allah. Ya. Adapun manat terdapat di Mushallal, daerah Qadid yang terletak antara Mekah dan Madinah. Bani Khuza'ah, Aus dan Khazraj sangat mengagungkannya semasa jahiliyah. Dan mereka mengucapkan talbiyah dari sana ketika hendak menunaikan ibadah haji menuju Ka'bah. Dan mereka mengucapkan talbiyah di mana? Di patung Manat. Patung Manat itu ada di antara Mekah dan Madinah. Dan yang mengagungkannya suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Masih ingat nggak 3 suku dari keturunan? Kalau Quraisy keturunan siapa? Ismail alaihissalam. Quraisy itu keturunan siapa? Ismail. Kalau suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj keturunan Yaman. Keturunan siapa? Yaman. Yaman yang menikah, suku yang menikah dengan Nabi Ismail. Jurhum. Nah, ketiga suku ini sebenarnya kerabat. Nah, Aus dan Khazraj di mana? Di Madinah. Sedangkan Khuza'ah di mana? Mekah. Mekah itu ada juga patung namanya Hubal. Nah, pertanyaannya adalah patung yang pertama kali diletakkan di Ka'bah siapa? Siapa patung pertama kali diletakkan di Ka'bah? Latakah, Uzzakah, Manatkah atau Hubal? Hubal. Kan Hubal yang pertama kali diletakkan di Ka'bah. Tetapi tidak menunjukkan pertama kali patung yang dibuat. Karena patung Lata, Uzza dan Manat itu tidak di Ka'bah waktu itu. Tapi di luar daerah Mekah. Ya kan, satunya di Taif, satunya di mana? Daerah apa ini? Qadid kalau salah.
Uzza, kalau yang Lata itu di daerah apa? Taif. Sedangkan Uzza daerah mana ini? Kemudian di Taif juga ya. Kemudian adapun Manat di daerah antara Mekah dan Madinah. Dan yang pertama kali diletakkan di Ka'bah yang mana? Hubal. Hubal. Patung yang terbuat dari batu akik merah. Ada yang pakai cincin batu akik merah? Hubal. Ibnu Ishaq berkata, dahulu masyarakat Arab membuat togut-togut sebagai rumah selain Ka'bah yang mereka agung-agungkan. Seperti pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Togut-togut itu bahkan mempunyai penjaga dan tirai. Juga diberi persembahan sebagaimana persembahan yang diberikan kepada Ka'bah. Serta dijadikan sebagai tempat tawaf. Sebagaimana halnya bertawaf di Ka'bah. Juga dijadikan tempat menyembelih kurban. Meski begitu mereka mengetahui bahwa Ka'bah lebih utama daripada togut-togut tersebut. Karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Sekaligus sebagai masjidnya. Sedangkan kaum Quraisy dan Bani Kinana mempunyai Uzza di Nikhlah. Yang menjadi penjaga dan pemberi tirainya adalah Bani Syaiban dari Salim. Sekutu-sekutu Bani Hashim. Kemudian kukatakan Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid, maka Khalid pun menghancurkan seraya berucap, Ya Uzza, kufranaki, la subhanaki, inni ra'aitullah qad ahanaki. Wahai Uzza, kekufuran menyelimuti,mu, tidak ada kesucian padamu. Sungguhnya aku melihat Allah telah menghinakanmu. Di patung-patung itu dibuatkan rumah. Hari ini ada nggak orang Islam buat rumah? Buat kuburan? Ada, di Empang banyak tuh. Banyak nggak? Oleh karena itu, perbuatan orang musyrik tiru juga oleh orang apa? Islam. Dan ini adalah merupakan sebuah konsekuensi. Konsekuensi daripada sabda Nabi SAW bahwa umat ini akan mengikuti kebiasaan orang kafir. Di antaranya bangun bangunan untuk dijadikan tempat tawaf. Ada sebagian orang sebelum tawaf ke Mekah, tawaf dulu ke kuburan Habib. Ada enggak? Ada atau tidak? Jangan takut antum ngomong. Ada, bilang itu aja. Anda tanggung jawab. Ya, Anda tanggung jawab. Ya. Karena kekufuran dan kesyirikan itu harus segera dibantah. Walaupun yang mengerjakannya orang mengaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah melihat di Lombok itu ada kuburan di tempat jadikan tempat tawaf sebelum tawaf ke Ka'bah. Orang kalau pergi haji dan umroh tawaf di situ. Sama nggak dengan yang diberitakan ini? Sama. Perbuatan orang musyrik dulu tiru oleh orang Islam zaman sekarang. Nah, dari situ kita harus sadar bahwa dakwah tauhid ini tidak boleh diputuskan hanya karena subhat. Jangan pernah mengajarkan ikan berenang. Jangan menabur garam di atas laut. Artinya jangan dakwahkan Islam kepada orang Islam. Kan gitu kan? Kita katakan ikan yang di laut itu yang hidup seumur hidup dalam air laut. Bila mau digoreng dikasih apa? Garam juga. Airnya tidak perlu digarami. Islam itu tidak perlu dikasih Islam. Ya memang sudah Islam. Tapi pemeluknya butuh apa? Diislami lagi. Dengan garam-garam Islam. Ya, perlu diajarkan Islam begitu. Maka oleh karena itu di sini ada kemiripan antara orang sekarang dengan orang dulu. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan kita masih berapa bulan lagi? Libur selama sekolah. Oke, Anda balik insya Allah kajian lagi nanti insya Allah. Berarti 2 pekan ke depan kita libur dulu. Anda pulang tanggal 30. Tanggal 30.
Ada pertanyaan silakan. Sambil Pak Asroni melihat tanggal dulu. 2 pekan ya. Tanya Ustaz. Apakah boleh mendapatkan zakat seseorang yang masih punya rumah mewah tapi tidak punya lagi sumber penghasilan untuk makan? Kondisi tua dan sakit. Tidak mungkin bekerja lagi. Rumahnya tidak coba dijual dengan harga tapi belum laku. Anak-anaknya kurang peduli. Yang hanya bisa makan. Berhak dia dapat zakat. Berhak orang. Ya. Ini disebut mahrum namanya. As-sa'ili wal mahrum. Orang mahrum itu orang yang kelihatan berada tapi tidak berani meminta-minta. Dia mau minta-minta sedangkan rumahnya kelihatan mewah, mungkin dia mati tinggal janda oleh suaminya. Dia mau makan rumahnya tidak layak juga dimakan temboknya. Maka berhak dia dapat zakat. Ada orang-orang seperti ini. Dan banyak orang seperti ini. Nah, kita sedikit pedulilah seperti teman-teman seperti. Arti kita peduli, kita cari tahu orang kondisi itu lalu dibantu. Ya, dibantu dengan uang zakat. Berhak dapat zakat tidak? Afwan Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan kalau tidak salah bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat wasaton. Iya. Ya. Artinya umat Islam sendiri sudah wasaton Ustaz. Nah, sekarang muncullah istilah yang sekarang dinamakan moderasi Islam Ustaz. Itu Ini wasaton apa menurut Ustaz? mereka. Ini seperti apa Ustaz? Tapi makna moderasi Islam ini saya pikir itu menyimpang Ustaz. Iya, menyimpang. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Wasaton yang mereka anggap wasaton itu adalah penyimpangan sebenarnya. Wasaton yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah pertengahan sesuai dengan dalil. Kalau bertentangan dengan dalil berarti dia togo, melampaui batas. Kan togo itu artinya apa? Melewati batas yang ditetapkan oleh yang berhak menetapkan batas itu. Sekarang yang boleh menetapkan batas itu siapa? Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengharamkan berdoa kepada kuburan. Oleh Islam moderat ini, ya udahlah kita pertengahan aja. Antara ya tidak menyuruh-nyuruh dan juga jangan terlalu keras. Sedangkan kita disuruh tegas untuk mengingkari kesyirik. Ini moderat yang salah. Moderat itu tidak menjurus kepada wasaton, tetapi menjurus kepada tepi yang salah. Itu tepi berlebihan. Sekarang ada orang selawatan, joget-joget. Berlebihan gak itu? Saya pernah menegur ada ustadz lagi duduk. Anak-anaknya lagi teriakin. Allah ya Allah. Sambil dia nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi dengan mic itu. Katanya kalian lagi ngapain nak? Akan mic. Lagi memuji Allah dan Rasulnya. Coba kalian puji guru kalian teriak-teriak di sampingnya. Saya suruh dia untuk memuji. Teriak-teriak. Guru ganteng gitu coba. Marahlah gurunya. Berteriak kepada Allah. Tuhan yang kalian sebentar lagi sembah. Diam dia. Itu melampaui batas. Terus dikatakan Islam moderat begitu. Ya itu melampaui batas. Sallallahu alaihi wasallam kalau selawatnya ringan. Artinya dengan suara yang lirik. Itu juga para sahabat. Ini adalah berlebihan. Ustaz mohon pencerahan. Kapan ziarah bayinya? Kenapa? Kapan sejarah dimulainya Ka'bah diberi wah?
dan apakah ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Kalau manfaat secara keutamaan tidak ada. Kiswah itu hanya untuk melindungi Ka'bah. Ya, untuk melindungi apa? Ka'bah supaya tidak rusak. Dan juga tidak dicolek-colek orang temboknya. Tahu sendiri kan orang Indonesia kalau ke sana colek, taruh di kain kafan. Sekarang tidak dicolek. Itu kiswahnya digini-ginikan. Mungkin ada kotorannya diambil di situ. Ini terjadi. Salah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika datang utusan dari Mekah meminta, wahai Umar, wahai khalifah, kami butuh dana untuk membuat kiswah Ka'bah. Kata khalifah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan memberikan sepeser pun untuk kalian membeli kiswah sampai aku dengar rakyat tidak ada parang. Menurut Umar bin Abdul Aziz, perut umatnya lebih utama daripada kiswah Ka'bah. Paham nggak di sini? Kapan sejarah awalnya? Anak tidak tahu kapan sejarah. Nanti insya Allah kita cari tahu kan. Barakallahu fikum, sudah mengingat. Cukup ya. Anak mau ya. Barakallahu bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.